Silakan Bu Dea. Ya Bu Dea. Oh iya, oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Ya, di sini saya selaku moderator akan memandu acara kegiatan pada pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, nama saya Dea Halida. Untuk pada pagi hari ini pemateri adalah Ibu Mariana, dan ketua kelas itu adalah Bu Kartini, dan peserta itu ada Pak Ruli. Ya, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa yang dipimpin oleh Ibu Kartini. Kepada Ibu, saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai pertemuan kita ini, ada baiknya kita berdoa dulu, memohon agar pertemuan kita ini berjalan lancar. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Kartini yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, langsung saja untuk pemateri Ibu Mariana, saya persilahkan dengan hormat untuk memberikan penjelasan materinya pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Dea. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pengertian asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa di kelas atau mata pelajaran dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria atau pencapaian pembelajaran tertentu. Setelah diperoleh hasil asesmen, maka dilakukan proses penilaian. Adapun jenis asesmen, Screen-nya Bu, belum Bu. Share screen-nya belum Bu. Share screen-nya Bu. Di saya sudah kelihatan Bapak Ruli. Kenapa Bapak Ruli nggak kelihatan ya? Oke, udah Bu, udah. oke, kita lanjut ya Pak. Jenis asesmen Ya Bu, lanjut bukan Bu. sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Selama ini sering sekali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga asesmen diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Asesmen ada dua macam. Yang pertama yaitu asesmen formatif, yang kedua asesmen sumatif. Asesmen formatif itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Asesmen sumatif itu dapat dijadikan sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Tapi untuk keduanya, asesmen formatif dan asesmen sumatif itu dijadikan untuk perbaikan proses pembelajaran. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu merupakan suatu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang berikutnya, asesmen formatif itu memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru,
dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Yang berikutnya, asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif sering sekali memiliki taruhan tinggi karena pengaruhnya terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Asesmen formatif. Asesmen formatif itu merupakan penilaian formatif yang biasa disebut asesmen for learning, adalah proses mengumpulkan data, informasi, bukti-bukti mengenai sejauh mana atau seberapa baik kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data atau informasi tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang paling efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Asesmen sumatif itu merupakan penilaian sumatif, adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satuan waktu. Di dalam penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksud untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Asesmen formatif untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid, sedangkan asesmen formatif untuk murid itu mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Untuk asesmen sumatif untuk guru itu dijadikan sebagai mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kemudian untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran. Kemudian untuk memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Dari asesmen formatif dan asesmen sumatif itu keduanya dijadikan sebagai untuk merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang berikutnya merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Bentuk asesmen formatif dan sumatif, contoh bentuk asesmen tidak tertulis, di antaranya diskusi kelas, produk, drama, presentasi, tes tulisan ya. Contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif itu dalam bentuk tertulis dapat berupa refleksi, esai, jurnal, poster, tes tertulis. Selanjutnya itu 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Di antaranya yang pertama mudah dimengerti, yang kedua transferable, kemudian yang ketiga melihat ke belakang, selanjutnya spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Ya, baik. Terima kasih Ibu Mariana atas pemaparan materinya, sangat jelas sekali. Nah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, yang ada mau bertanya boleh, ya saya persilakan dengan segala hormat. Izin Bu, saya mau bertanya Bu. Iya, dengan Bapak Ruli ya. Boleh bertanya langsung, Pak? Ya Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Bu Mariana sudah memaparkan tentang materinya hari ini. Yang jadi pertanyaan saya Bu, ini dalam pembahasan mengenai asesmen tidak tertulis. Tadi seperti contohnya diskusi kelas, produk, drama, presentasi, dan tes lisan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, itu dalam produk itu dapat berupa apa saja, Bu? Bisa Bu, Ibu dijelaskan, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Ruli atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk asesmen yang dipakai yang berupa yang tidak tertulis tadi ya Pak, yang contohnya berupa produk, itu yang pertama, membuat model miniatur 3 dimensi, produk digital, kemudian produk seni. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang pertama itu membuat model miniatur, itu kalau dalam pelajaran prakarya mungkin dapat kita lakukan dengan pembuatan, itu kalau nggak salah untuk pelajaran rekayasa, itu ada miniatur jembatan, kemudian miniatur rumah. Sedangkan kalau untuk pelajaran seni rupa, saya kira itu sering kita perhatikan, mungkin bisa kita lihat yang tiga dimensi tadi ya Pak, itu dapat berupa patung. Nah, kemudian untuk yang kedua, mengembangkan kreativitas. Mengembangkan kreativitas, saya kira ini untuk bidang seni, itu anak-anak kadang-kadang suka kalau tanpa kita sadari, itu mereka mungkin menari-nari sendiri, tapi nanti bisa kita kembangkan, itu kita ajak untuk bergabung di bidang seni, lalu mereka biasanya itu kita bentuklah kelompok tari. Kemudian yang suka kadang-kadang kalau di dalam kelas kalau nggak ada guru itu kita perhatikan anak-anak suka begendang-gendang, tapi kadang-kadang kalau kita dengar kok enak yang diapainnya, memang sih recok tapi enak. Nah ini juga bisa kita bina kreativitasnya itu untuk musik saya kira ya Pak ya, untuk di musik lalu kita buatlah grup misalnya grup musiknya. Kemudian yang ketiga itu untuk menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa ini mungkin untuk seni rupa ini ya. Jadi di situ bisa saja dalam menggambar mereka itu menceritakan, dia menggambar sesuatu tapi gambaran itu dapat berupa dapat mempunyai arti. Nah, jadi kira-kira begitu Pak. Ada kira-kira yang kurang jelas Pak yang mau dipertanyakan kembali? Ya, bagaimana Bapak Ruli? Apakah sudah jelas dari pemaparan yang sudah Produknya itu berupa dijelaskan? karya, Bu ya? Ya Jadi Pak. produknya itu berupa karya, Bu ya? Produknya berupa karya dari peserta didik. Iya. Produknya itu Terima kalau kasih. itu Mungkin tadi Pak yang sudah saya cukup bilang ya. tadi, kalau untuk prakarya produknya itu berupa ya benda produknya, benda jadinya. Seperti yang saya bilang tadi yaitu miniatur rumah, kemudian rekayasa itu dari materi rekayasa itu dapat berupa jembatan. Nah, kemudian kalau saya bilang tadi dari bidang seni, itu kan seperti yang saya bilang tadi, anak-anak yang tadinya suka bermain pukul-pukul meja, tapi dari situ mungkin bisa kita lihat kreativitas anaknya, nah itu dalam bidang seni gitu ya kan Pak. Nah, kemudian kalau dalam bidang seni rupa, itu tadilah kita kaitkan dengan yang poin ketiga, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Jadi dari sini mungkin dengan melihat sesuatu ataupun yang kejadian yang dia alami itu digambar di dalam sebuah gambar dan dia mempunyai arti. Kira-kira begitu Pak. Kalau dari yang lain, kalau ingin menambahkan boleh. Ya, bagaimana Bapak Ruli? Sudah jelas Ya, atau terima ada kasih, ingin tanyain lagi? Terima Ya, kasih Bu bagaimana? Ariana untuk jawabannya sudah cukup jelas Bu. Untuk peserta lain bagaimana?
ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu Mariana dalam materinya ini? Cukup jelas. Cukup jelas ya Bapak Ibu, iya. Cukup jelas sekali. Nah, baik, kita akhiri karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dalam presentasi kali ini. Nah, ada baiknya sebelum kita mengakhiri, kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Ruli. Pada Bapak, saya persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Bu Dea. Untuk mengakhiri presentasi dari Ibu Mariana pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga ilmu yang diberikan Ibu Mariana bisa kita serap untuk kita semua. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Dea, saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih. Boleh kita akhiri, Bapak Ibu?